tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus? Enggak pernah ada. Ya, jadi jangan menjadi framing jahat seperti itu. Enggak baik. Merugikan ya Pak ya? Selama ini seperti apa Pak dengan adanya framing seperti itu Pak? Biasa. Oh, biasa. Nah ya, sabar itu memang ada batasnya. Ya begitu dong Pak Jokowi. Sekali-kali ya dibantah gitu loh. Jadi kan Hasto CS itu kan seenaknya sendiri kalau nggak dibantah seperti itu. Gitu loh. Sudah memframing jahat bahwa Pak Jokowi itu minta 3 periode. Bahkan Hasto ngomong seperti itu udah ribuan kali di media sosial. Deddy Sitorus, Adiana Pitupulu. Seakan-akan itu framing jahat ditujukan kepada Pak Jokowi. Terus ada lagi, katanya video-video, ya dibongkar saja. Bongkar siapa saja, bongkar. Pak Jokowi juga menyetujui hal tersebut. Bongkar saja. Ada video-video, ya bongkar saja. Ngapain disembunyikan di Rusia? Bongkar saja, nggak masalah. Apa itu sebuah alibi saja supaya Hasto tidak ditangkap KPK? Parah. Nah, ini loh jawaban tegas Pak Jokowi ketika beliau dituding minta 3 periode oleh kader-kader PDIP. Dan juga ini tantangan terbuka dari kader Demokrat untuk Hasto CS. Seperti apa sih videonya? Simak baik-baik video ini sampai habis. Monggo yang foto silakan. Tanjing dulu Pak. Silakan. Gantian video Pak. Baruan gimana ini Pak? Kemarin kan nama Bapak disebut ini dari Pak Hasto mempunyai bukti video-video terkait Bapak dan akan mengeluarkan video-video itu sebagai senjata itu gimana Pak? Ya enggak apa-apa. Kalau nanti harus dipanggil untuk dimintai keterangan seperti apa Pak? Kalau aja. Keterangan apa? Ya misalkan Pak Hasto mengungkapkan seperti itu, kemudian dari pihak proses hukum perlu meminta keterangan Pak Jokowi. Ya, diberi keterangan. Pak, kalau kemarin Pak Hasto sempat menyebut kalau ada pejabat negara yang menginginkan 3 periode sendiri, seperti apa Pak? Ya, ini saya ulang lagi. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus? Enggak pernah ada. Ya, jadi jangan menjadi framing jahat seperti itu. Enggak baik. Ya, pertama begini gitu. Kalau kita bicara mengenai kasus hukumnya, ya kita serahkan kepada KPK. Kan tentu ini menjadi kontroversi katanya. Karena apa? Seakan-akan karena ini oposisi. Katanya begitu, kan begitu? Ya. Bukannya seperti itu, ya kan? Sehingga kemudian hari ini ditangkap. Tapi kan KPK sudah menjawab, mengapa baru hari ini ditangkap, sedangkan kasusnya sudah berjalan lama. Ya karena buktinya baru cukup, kan begitu? Ya kan? Nah ini kan ranah hukum nih, kami nggak akan mau masuk ke sana, itu satu. Nah yang kedua, bagaimanapun kami juga menghormati proses hukum ini oleh KPK. Mari kita biarkan KPK bekerja. Gitu. Dan biarkanlah pihak yang memang merasa, kalau katakanlah merasa tidak bersalah, ya buktikan saja, kan begitu. Ya kan, sedangkan kita tahu dari fakta-fakta persidangan sebelum ini sudah juga ada yang jadi terdakwa ya, sudah juga masuk penjara, bukan lagi tersangka, kan begitu. Betul. Ya kan? Nah, itu kan jelas-jelas menyebut nama, kan begitu. Ya, ada keterikatan, ada keterkaitan. Tetapi hari ini bagi kami ini ranahnya KPK, kita tunggu saja KPK seperti apa prosesnya, kami percaya dan mendukung penuh yang dilakukan oleh KPK. Ini penegakan hukum. Nah, tapi hal yang kedua yang bagi kami juga menjadi pertanyaan besar itu
adalah terkait dengan isu ini seakan-akan isu politik gitu. Ya, nah ini yang sangat kami sayangkan gitu. Ya, janganlah kemudian sedikit-sedikit kita ada isu hukum kemudian membawa isu ke politik. Kami ini kan juga pernah di oposisi gitu. Kita kan bisa sama-sama menelaah gitu. Bagaimana kemudian kasus itu memang benar ada unsur politiknya atau tidak. Sekarang pertanyaannya melakukan atau tidak, kan begitu. Ya kalau melakukan ya kemudian jangan merasa body solid. Kan? Ya kalau nggak melakukan ya boleh kita koar-koar bahwa kita dizolimi. Ya kalau misalnya melakukan ya mohon maaf gitu loh. Itu hal yang pertama yang kami ingin sampaikan gitu. Jangan kemudian hari ini dengan kekuatan media sosial, kekuatan media gitu ya. Misalnya ya gitu. Kemudian mencoba mengubah status seseorang yang memang pesakitan lalu kemudian ingin dibuat seakan-akan adalah menjadi korban atau menjadi martir apa gitu loh ya kan bingung juga ini apa yang diperjuangkan oleh seorang koruptor ini kan seorang tersangka ini kan nggak ada kan yang diperjuangkan, nggak ada yang luar biasa. Bahkan kami juga seringkali misalnya sebelum ini seringkali berbeda pandangan dengan mereka gitu ya, dan dalam konteks suasana situasi tidak ada angin tidak ada hujan mendadak buat heboh buat ramai sendiri kan begitu kelakuannya ketika masih di pemerintahan. Jadi begitu hari ini menjadi di oposisi lalu suka membuat heboh dan sensasi, bagi kami ya ini memang sifat dasarnya kan begitu. Tapi udahlah, kami nggak mau masuk jauh ke situ. Tetapi yang kemudian yang jadi sorotan itu kan adalah katanya akan membongkar kasus. Ya, ini juga mengundang pertanyaan besar loh. Iya kan? Kalau memang benar nih ada kasusnya, ada ada buktinya gitu, ya kan? Apalagi katanya isunya disimpan di mana? Rusia gitu. Ya, kan nggak enak juga kita dengar nanti teman-teman dari Rusia, pemerintah Rusia buat statement lagi, kan begitu? Ya kan? Kok saya ditarik-tarik gitu? Ini kan nggak. Ini kan hanya kasus satu orang melakukan tindakan ya yang dianggap korupsi oleh KPK kan begitu. Betul. Buktikan aja secara hukum benar apa salah. Udah, jangan ditarik kemana-kemana. Wah kita akan bongkar katanya kasus korupsi. Kalau kami dari Demokrat, ayo bongkar aja. Itu loh. Kalau takut nanti kami dikriminalisasi karena kami membongkar. Oh iya buka kan hari ini media sosial, misalnya di podcast ini misalnya ada buka mana videonya tunjukin. Ya tapi jangan, mohon maaf ya, jangan video hoax kayak waktu itu. Ya kan, yang katanya mohon maaf di Pak Presiden sebelum ini kan Pak Jokowi ngomong apa dipotong, wah Pak Jokowi memerintahkan bla bla bla. Padahal seakan-akan itu telepon, seakan-akan itu pertemuan di ruangan tertutup. Ternyata itu kan pidato resmi di depan semua orang gitu loh, terbuka. Di depan ribuan orang malah ya. Ribuan orang diliput media dan itu menyampaikan bahwa hati-hati ya kan begitu, malah bagus sebenarnya. Begitu kita tahu konteks sebenarnya loh itu malah bener, malah bagus. Nah ini kami takutnya begini, ini jangan-jangan ribuan video atau banyak video yang disimpan itu hanya video yang kayak gitu-gitu semua gitu loh. Iya kan? Tapi hari ini ya namanya kan kita kadang-kadang kan orang Indonesia senang nih namanya teori konspirasi. Wah benar ini, wah ini heboh ini. Kalau kami melihatnya ya udah kalau yang benar buka. Kalau ketakutan nanti wah saya mohon maaf ya, kok kayak di film-film Abia itu kan didor nih. Wah gitu. Kalau nggak buka nanti didor atau apa, ya udah kan banyak teman. Iya. Ya kan? Simpen dong satu-satu, yang teman yang megang satu, yang ini megang satu. Kau perlu delete aja sekarang. Ya enggak? Kalau delete di media sosial apa salahnya? Pertanyaan saya. Enggak, pertanyaan, kalau memang benar itu berita itu enggak hoax, bukan manipulasi. Betul. Bukan engineering kayak yang video yang sebelumnya kita lihat itu. Kenapa masih takut untuk diungkap ke publik gitu? Ya kan? Justru publik akan ngebela loh. Ya kan? Kalau nanti mohon maaf ya ada penegak hukum yang kemudian wah itu nggak benar. Apa maksudnya? Kemudian menyerang, mengintimidasi pihak yang menyebarkan video itu, padahal isi video itu benar bahwa itu adalah bukti korupsi dari pejabat. Saya yakin netizen hari ini akan membela loh. Ya kan? Akan membela, termasuk misalnya Bang Budi ini dan teman-teman di podcast ini kan akan ngebela dan sekian banyak. Tapi tolong dong hari ini bagi kami jangan membuat sensasi lah, ya. Fokus aja. Kalau misalnya memang benar tidak bersalah, buktikan tidak bersalah. Nggak perlu pakai ancam-mengancam. Kalau memang benar ada ancamannya itu ada isinya, ya udah lemparlah ke publik. Sembar aja. Kenapa mesti takut? Kita menunggu loh, ya kan? Kami penasaran juga nih siapa nih gitu kan. Kami kan Demokrat tenang-tenang aja orang kita. Apa yang mau diungkap? Kami kan di luar pemerintahan gitu, ya kan? Tapi takutnya itu nanti video-video kayak kemarin lagi, ya kan? Gitu. Betul. Nah, yang satu lagi nih, yang tadi ada pertanyaan menarik ya, apa? Ya. Pertemuan ya kemarin. Iya.
Apa gara-gara itu kemudian Prabowo memanggil para ketua? Nggak ada. Kim ini kan ketum-ketum Kim ini kan kompak, ya kan, sering ngobrol, sering diskusi, sering silaturahmi, sering komunikasi. Kan kita tahu Pak Prabowo ini kan habis kunjungan dari luar negeri, ya kan. Nah beliau ini kan sama seperti sebelumnya, kunjungan 2 minggu ke luar negeri, begitu selesai manggil, ada manggil menteri, ada manggil ketum-ketum, kan gitu, ngajak ngobrol, diskusi, menyampaikan isinya. Kan beda nih arahan terkait untuk urusan dan kabinet pemerintahan yang intinya di pemerintahan kan adalah anak buahnya beliau, kan begitu. Ya. Ya kan? Nah, beda nih. Kemudian pada saat mesti berbicara dengan ketum Kim, kan gitu.